Halo Bapak Ibu Guru semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Guru Biasa. Oke, saat ini kita akan membahas tentang aplikasi UP berbasis domisili. Jadi kita akan membuat tutorial bagaimana sih cara untuk menginstal aplikasi ujian pengetahuan atau UP daring berbasis domisili. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk Bapak Ibu sudah mensubscribe dan klik loncengnya, like, komen, dan share ke teman-teman agar topik konten pembahasan soal UP juga tidak ketinggalan untuk Bapak Ibu yang akan melakukan ujian UP sebentar lagi. Sebelum kita melakukan instalasi aplikasi UP berbasis domisili, kita lihat dulu syarat untuk spesifikasi minimal perangkat ujian yang harus kita penuhi. Yang pertama, kita harus punya laptop ya, dengan rincian minimal 10 inci layarnya, terus menggunakan sistem operasi Windows 8 32 bit atau macOS versi 10. Berikutnya harus memiliki minimal 2 GB RAM-nya dan memiliki 10 GB storage penyimpanan minimal laptop tersebut. Dilengkapi dengan audio yang berfungsi dengan baik, memiliki baterai dalam keadaan fungsi dengan baik atau bisa disiapkan charger juga. Yang kedua, perangkat yang kita siapkan adalah handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Jadi Bapak Ibu waktu login ke Zoom harus benar-benar memastikan nama kita sesuai dengan nama peserta. Berikutnya, koneksi internet stabil dan kuota internet minimal sebesar 10 GB. Pada waktu saya mengikuti ujian UP kemarin, saya menggunakan WiFi dari rumah, saya menggunakan juga kabel LAN ya, dengan seizin daripada pengawas. Oke, saya menggunakan kabel LAN dan WiFi yang sama di handphone. Tapi saya juga sediakan kuota internet minimal 10 GB di handphone saya untuk sebagai alternatif jikalau ada koneksinya melambat atau mati listrik, jadi tidak bisa menggunakan WiFi. Seperti itu, sebagai alternatif atau cadangan. Jadi ini spesifikasi yang harus Bapak Ibu siapkan semuanya agar perangkat fasilitas ini boleh dipakai untuk UP berbasis domisili. Oke, sekarang kita akan tutorialkan bagaimana cara menginstal aplikasi ujian pengetahuan berbasis domisili. Pertama, kita masuk ke Google Chrome, kita klik ke pencarian UKM PPG. Nah, kita klik yang ini, UKM PPG ini. Oke, nah di sini adalah halaman utama dari ukmppg.kemendikbud.go.id. Nah, di sini ada pengumumannya ya. Kita masuk ke bagian yang ini, panduan UP berbasis domisili. Nah, kita akan diarahkan kepada halaman Index of UP PPG. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada panduan peserta UP berbasis domisili dan Bapak Ibu juga download fakta integritas UP UKM PPG. Nah, untuk yang perangkat macOS bisa lihat di sini nanti perangkatnya, yang Windows ke sini. Nah, saya pakai yang Windows. Nah, di bagian yang Windows ini, di sini akan ada yang perlu kita download adalah yang ini, yang pertama dan yang kedua, ya. Nah, di sini juga ada panduannya untuk menginstal jikalau ingin kita baca. Oke, yang pertama kita download yang pertama dan kedua. Nah, di sini saya sudah download yang pertama dan kedua. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, kita install yang pertama. Oke, ini kita klik yes. Kita tunggu untuk penginstalannya. Nah, kita next kembali. Nah, ini kita klik yang accept ini, I accept the term license agreement. Oke, ini kita install, kita tunggu. Ini penginstalannya nggak terlalu lama, kita tunggu saja. Dalam proses penginstalan, oke, ini finish. Jikalau sudah finish, berarti kita masuk ke bagian yang kedua ini.
Nah, ini kita akan klik bagian kedua tapi tidak akan bisa terkoneksi karena kita sedang aktif recording menggunakan aplikasi Camtasia. Jadi saat penginstalan yang nomor 2 ini, kalau bisa dipastikan itu tidak dalam keadaan terbuka aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi akan menghambat proses penginstalan yang nomor 2 ini jikalau terbuka aplikasi-aplikasi yang lain. Begitu ya. Jadi ini saya stop dulu. Setelah kita install yang bagian yang pertama, sekarang kita harus install yang kedua ini. Kita klik saja, double klik. Nah, di sini kita akan disuruh untuk memasukkan passwordnya. Passwordnya itu adalah UPPPG. Kita oke. Nah, di sini ada aktif dia cam recorder ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada aplikasi yang lain yang aktif, nah karena di sini ada aktif cam recorder, jadi ini kita harus nonaktifkan dulu semua aplikasi yang aktif. Maka ini saya menggunakan HP untuk merekamnya. Karena pada saat saya tadi merekamnya pakai cam recorder, dia tidak bisa untuk buat video ya. Jadi benar-benar aplikasi ini sangat terlindungi. Jadi aplikasi Zoom, aplikasi apapun itu yang aktif, kita harus disuruh untuk meng-close semua aplikasi yang ada. Jadi kita ini close-kan saja. Setelah kita masukin passwordnya tadi UPPPG, maka tampilannya akan seperti ini jikalau sudah berhasil diinstal. Anda telah berhasil mengakses sistem UP melalui Save Exam Browser atau SEB. Sebelum memulai ujian UPPPG, pastikan aplikasi SEB UPPPG telah terinstall pada laptop. Jalankan aplikasi ujian UPPPG dengan melakukan klik file 2 garis bawah mulai garis bawah UPPG. Maka akan tampil halaman awal uji pengetahuan pendidikan profesi guru. Klik tombol login. Untuk masuk ke halaman ujian, masukkan nomor daftar ujian dan kode validasi. Kode masuk akan disampaikan pengawas setelah selesai proses verifikasi dan seluruh peserta siap ujian. Nomor daftar ujian dan kode validasi dapat dilihat pada formulir pendaftaran uji kompetensi PPG. Pastikan Anda sudah mencetak formulir untuk memudahkan pengisian. Selanjutnya klik login. Jika terjadi gagal login, silakan periksa kembali nomor daftar ujian dan kode validasi yang tercetak pada formulir pendaftaran uji kompetensi. Halaman awal yang tampil adalah fakta integritas. Silakan dibaca dengan seksama dan klik saya menyetujui fakta integritas ini untuk melanjutkan. Kemudian klik tombol proses. Akan tampil petunjuk umum cara mengerjakan tes. Silakan baca dengan seksama dan klik tombol mulai untuk menampilkan soal dan memulai ujian. Yang ditampilkan pada halaman ujian adalah informasi bidang studi peserta, waktu hitung mundur ujian, identitas peserta, soal dan opsi jawaban, nomor butir soal. Untuk memilih jawaban, klik opsi pilihan jawaban, kemudian klik simpan. Jika sudah menjawab dan klik simpan namun ragu akan jawabannya, silakan klik tombol ragu-ragu. Nomor butir soal akan berwarna kuning. Nomor butir soal yang ditandai ragu-ragu, walaupun belum diklik simpan dan menjadi warna biru, jawaban yang sudah dipilih tetap tersimpan pada sistem ujian. Jika sudah menyelesaikan soal namun waktu belum habis, silakan menunggu sampai waktu ujian berakhir. Jika tampil halaman seperti ini, berarti waktu ujian telah habis. Silakan tunggu arahan pengawas untuk mengakhiri sesi ujian dan mengisi kuesioner.
Peserta keluar dari aplikasi ujian dan Zoom bergantian sesuai arahan dari pengawas ujian. Selamat mengikuti UPPPG, semoga sukses. Guru Indonesia, guru profesional.